Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang judul Allah SWT mengulangi perkataan Nabi, jadi maka jadilah ayat. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo. Kemarin saya menampilkan video singkat dari Aristo yang mengatakan bahwa dalam Quran tidak ada perkataan Nabi sekalipun. Lalu dalam video singkat itu, kita tunjukkan ada satu ayat dalam Quran yang ternyata yang berkata di sana adalah Muhammad. Berikut videonya. Ini saya udah bahas, udah saya komentari, ya, bahwa maksudnya adalah tidak ada perkataan Nabi itu adalah maksudnya itu tidak ada perkataan yang dari isi kepala Nabi, itu maksudnya, ya. Semua isi Quran itu adalah perkataan Nabi. Itu dipahami Pil Pahit dan teman-temannya, bahwa semua isi Quran adalah perkataan Nabi, tapi adalah perkataan Nabi yang bukan berasal dari isi kepalanya, tapi sesuatu yang diwahyukan. Dia harus pahami itu. Ini semuanya memang berasal dari Nabi, dari kata-kata Nabi, dari ucapan Nabi yang para sahabat hafal dan catat. Tapi perkataan Nabi yang bagaimana dulu? Itu masalahnya yang tidak pahami. Ya, Anda sebenarnya bukan menemukan satu harusnya, menemukan semuanya, bawalah semuanya adalah perkataan Nabi. Cuman perkataan Nabi yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi sesuatu yang diwahyukan, guys. Itu loh kira pikirnya, kalau dia mau paham itu kan. Di sebelah kanan saya Al-Quran. Tidak satu ayat. Ini kenapa ngulang-ngulang ya? Ini kan pernah saya bahas, saya bisa tonton lagi video saya itu ya. Nggak perlu saya ulang sini. Cuman garis besar begini ya. Bahwa Allah itu sedang menyampaikan apa yang Nabi pernah ucapkan. Jadi Allah tuh sedang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi pernah ngomong seperti ini loh. Curhat kepada Allah begini. Gitu loh. Misal gini. Ada bos saya lagi ngomong. Ya, dia mengutip kata-kata saya bahwa Bobby dulu pernah loh, dia tuh ngeluh sama saya, bos kenapa gaji saya cuma segini bos. Nah ketika dia ngutip kata saya, itu bukan saya ngomong real pada waktu itu, bukan live pada waktu itu, tapi dia hanya mengutip. Memang itu kata-kata saya, tapi itu bukan kata-kata saya yang saya betul-betul ngomong live gitu guys, ngerti ya. Dia hanya mengutip, itu nggak masalah. Itu telah firman dari kata-kata bos, itu sebetulnya pasti kata-kata bos. Yang walaupun dia mengutip kata-kata saya, tapi itu adalah dari kata-kata bos sendiri guys. Itu yang dia harus dipahami logika berpikirnya. Ayat itu di dalam Al-Quran tercampur ucapan manusia Muhammad sekalipun. Kalau saja ini tercampur Jadi maksudnya tercampur lah dengan, maksudnya tuh bukan tercampur, jadi semua yang di Quran itu adalah kata-kata Nabi Muhammad. Maksud campur lah dengan isi kepala Nabi Muhammad. Dibedakan ya, mana isi kepala Nabi Muhammad dan mana itulah yang dia sampaikan berdasarkan wahyu yang didengar. Itu beda. Misalnya gini, saya adalah seorang menteri misalnya. Ketika saya ngomong, Anda harus bisa bedakan, ini dari isi kepala saya, pendapat saya, atau saya mau menyampaikan apa yang Presiden suruh saya sampaikan. Itu Anda harus mengerti itu. Semuanya kata-kata saya. Mau saya sampaikan sebagai seorang menteri, saya sampaikan perintah Presiden. Mau saya sampaikan pendapat saya, sama-sama kata saya. Cuma harus cerdas membedakan antara keduanya gitu. Itu yang dimaksud oleh Aristo kan. dengan ucapan Nabi Muhammad, maka saya tidak memilih menjadi Islam. Surat Al-Furqan ya, ayat 30. Rasul Nabi Muhammad berkata, saya bilang Rasul Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku. Ya sama kayak bos saya mengutip bahwa Bobby berkata, bos gajiku kok kurang bos. Itu guys, jadi mengutip namanya, bukan betul-betul real kata Nabi Muhammad yang diucapkan saat itu, enggak. Mengutip itu beda loh. Contoh, saya kayak saya bilang bahwa Pil Pahit berkata, ya kayak gini kan, Rasul Rasul berkata, itu bukan berarti Pil Pahit yang berkata, saya yang berkata, saya hanya mengutip apa yang Pil Pahit katakan itu guys. Itu harus dipahami logika pikirnya.
menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ini kan Muhammad yang berkata di sini. Gimana tuh Bang? Mohon pencerahannya. Aduh, saya rasanya mau ketok kepalanya, maaf ya, jangan marah. Nakal nggak tahu ngomong gitu ya. Kenapa saya bahas lagi video pendek tersebut? Karena setelah saya membaca kolom komentar dari video pendek tersebut sangat menarik. Berikut komentar dari saudara Abdul Muhammad 28101. Kalau cara memahami Al-Quran seperti orang ini, maka dapat dikatakan bahwa Al-Quran itu isinya lebih 90% perkataan manusia seperti Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Iya, Allah tuh hanya mengutip kata-kata orang-orang ini gitu loh. Sama kayak seorang bos ngomong, dia mengutip perkataan saya, ada buahnya, perkataannya sekretarisnya, perkataan apalagi ya, karyawan yang bagian lainnya, supirnya segala macam. Iya, hanya mengutip, bukan betul-betul kata-kata orang ini yang saat itu langsung, guys. Itu harus dipahami, ya. Jadi ada tuh belajar membedakan gitu loh, ya kan? Jadi mengutip itu beda dengan orang tuh langsung ngomong, itu beda, guys, ya. Beda sekali. Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Juga malaikat dan iblis serta semut, burung dan berbagai macam makhluk. Itu pemahaman yang keliru. Yang benar, Al-Quran itu 100% wahyu dari Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Dalam hal ini, Jibril AS mendiktekan kepada Nabi SAW, yang kemudian diungkapkan oleh Nabi SAW di hadapan para pengikut. Ini sudah begini detail penjelasannya dengan guru besar pun top pilihan nggak paham. Ini aneh sekali, guys. Berarti kita bisa pahami bahwa daya tangkap nalar pilihannya memang rendah sekali. Kalau nggak mau dibilang jongkok atau jeblok. Ini udah jelas penjelasannya detail seperti ini gitu loh. Bahkan saya tambahkan bahwa bukan hanya yang ditekan oleh Jibril, tapi juga yang langsung diwahyukan ke dalam hati Muhammad langsung tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini simpel sekali logikanya gitu. Masa hal yang gini saya pribadi nggak paham gitu kan? Pengikutnya, sahabatnya, tanpa mengubah sedikit pun kalimatnya. Yang sebagian isinya berupa rekaman peristiwa yang dialami atau diucapkan oleh orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Itulah komentar dari teman kita. Mari kita tanggapi. Untuk masalah perkataan malaikat dan nabi sebelumnya, semut atau setan sekalipun, kita tidak permasalahkan. Kenapa? Karena Muhammad tidak ada pada waktu itu. Masuk akal jika Allah SWT menceritakan kembali kepada Muhammad tentang peristiwa sejarah masa lalu nabi sebelumnya. Dikiranya Al-Quran itu Nabi Muhammad? Enggak. Al-Quran itu untuk semua manusia. Makanya termasuk ucapan Muhammad pun disampaikan ulang ke Allah gitu, ngerti nggak? Ini salah lagi, saya berpikir lagi ya. Dia kira itu kan tuh Nabi Muhammad, makanya nggak boleh ada kata Nabi Muhammad dalamnya. Guys, Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita semua. Nabi Muhammad itu hanya perantara, ya, Nabi utusan. Kita lah yang penting Quran itu, bukan Nabi Muhammad. Gitu loh. Ini gimana sih pilihannya kan? Dikira kitab suci itu untuk tiap-tiap Nabi gitu loh. Ini kita ini apa gitu kan? Belajarlah tentang pil pahit, apa itu esensi kitab suci, untuk siapa dibutuhkan. Masa Quran dibutuhkan oleh Muhammad, ini aneh sekali kalau dipikirnya, guys. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa perkataan Muhammad justru tercatat dalam Quran? Ada komentar lain lagi dari saudara Abdullah Wasatuki. Karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa Nabi Muhammad aja begitu gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi Nabi Muhammad tuh memberi contoh bahwa misalnya ada orang ragu nih. Ya kan orang ragu nih, aja begitu. Itulah bukti manusia tuh begitu. Sama kayak kita sampaikan bahwa ya kalian wajar begitu, Yesus aja begitu. Jadi kalau kalian misalnya ketakutan lagi ketemu apa, yang khawatir, Yesus juga begitu. Buktinya dia di dalam Getsemani dia ketakutan sampai peluru darah, keringat kecuran. Jadi kita ketika kita menyampaikan hal itu, maksudnya adalah untuk buat kita tuh ngerti bahwa kita sama dengan Yesus gitu, guys. Itu poinnya, ya kan? Ayat itu firman Allah, mengulangi apa yang pernah Rasulnya katakan. Bro, ngerti orason?
Dan komentar dari PAV 515.038. Itu firman Allah yang mengutip. Itu simple sekali. Kenapa Pilpahnya bisa mengerti hal itu gitu loh. Makanya saya bilang nalar itu penting guys ya. Dia tangkap itu penting. Logika itu penting. Kalau Anda tidak punya logika ya begitu nanti. Logika Anda tuh aneh. Kok Quran itu dikatakan untuk Nabi Muhammad saja gitu kan? Mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut komentar ini, Allah SWT mengulangi kembali perkataan Muhammad. Lalu perkataan Muhammad itu disampaikan Allah SWT kepada malaikat Jibril. Lalu dari Jibril perkataan Muhammad yang disampaikan ulang oleh Allah SWT itu disampaikan lagi kepada Muhammad. Lalu dari Muhammad perkataannya yang diulang oleh Allah SWT disampaikan kepada umat, maka jadilah ayat Quran. Muhammad tidak menyampaikan perkataannya kepada Allah, enggak. Allah pernah mendengar yang Muhammad berkata seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Ini ketika misalnya saya ngomong bahwa, bos, saya pernah ngomong bahwa, bos, gaji saya kurang, bos. Lalu Allah mengutip perkataan saya mengatakan bahwa, Bu Ubi pernah berkata bahwa, Bu Ubi berkata gajinya kurang. Bos, kenapa gaji kurang gitu? Itu bukan Allah tuh sedang menyampaikan apa yang saya sampaikan ke dia dalam artian langsung guys, tapi itulah mengutip, ngerti ya? Mengutip. Jadi disampaikan kepada Muhammad dan umat ujungnya gitu kan. Jadi masa tuh ada tujuannya, purpose-nya gitu. Paham ya? Bukan berarti sumber dari Muhammad lalu Allah tuh hanya jadi sumber tiangnya Muhammad lalu Allah tuh menyampaikan, bukan begitu, bukan. Jadi bukan seperti saya adalah tiang utama, di mana bos saya itu ngutip semua kata-kata saya, lalu sampaikan kepada saya lagi, lalu balik lagi ke karyawan lain, atau ke semuanya media, nggak gitu. Tapi itu adalah perkataan bos yang dia tuh, dia tiangnya gitu. Dia yang ngutip-ngutip itu adalah untuk penguat database dia, ngerti nggak? Fokusnya bukan pada saya, fokusnya pada bos. Jangan salah fokus Anda. Ini fokusnya bukan pada Muhammad, fokusnya kepada Allah sendiri. Jadi Allah tuh hanya mengutip. Kalau Anda buat garis ini banyak lagi, bukan hanya Nabi Muhammad. Musa juga begitu. Anda mau juga bikin. Kenapa dia bikin juga garis-garis Musa, Allah, Jibril, umat? Kenapa dia bikin juga semut, Allah? Itu kan banyak sebenarnya nantinya. Kalau Anda mau paham gitu kan? Tapi aneh sekali guys ya. Jadi dia potong-potong itu. Dia hanya sampaikan yang Muhammadnya saja. Ini aneh sekali berikutnya guys. Makanya buktinya ini bukan yang Muhammad, tapi senternya adalah Allah itu sendiri. Dia tuh mengutip kata-kata semut, kata-kata Musa, kata-kata Nabi sebelumnya, kata-kata siapapun itu, kata-kata Nabi Muhammad. Kan dia yang Maha tahu. Dia mengutip semuanya. Itu yang berikutnya guys. Padahal para penafsir Quran tidak pernah sedikit pun mengatakan demikian. Mari kita mengikuti nasihat Don Ditan berikut. Meskipun dia sendiri sering menafsirkan kitab orang seenak kudunya. Nah ini, Bang Ben. Kitab. Sekali lagi ya, yang dipegang Pilpah itu bukanlah kitab dia saja. Itulah kitabnya umat Islam yang kita yakini sudah diubah di tangan manusia. Ingat, kitab Islam itu ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Maka kita tuh rukun iman tuh harus belajar Pilpah ya. Rukun iman itu berbunyi bahwa kita percaya pada kitab turunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Bukan hanya Quran yang kita percaya, artinya kitab yang kita pegang adalah kitab kita juga. Yang kita yakini sudah diubah tentang manusia. Artinya kita berhak membahas itu, karena kita juga yakin, beriman tentang kitab-kitab itu yang telah diubah oleh tangan manusia. Cuma bedanya itu, kita meyakini bahwa kitab itu sudah diubah tangan manusia, kalian mengatakan bahwa kitab itu tidak diubah oleh manusia. Itu bedanya guys. Tapi sama-sama kita yakini gitu kan. Kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Mari kita buka tafsir Masalahnya ya, kitab mereka itu Taurat, Zabur, Injil itulah kitab kita juga. Itu masalahnya di situ.
sudah diubah sama manusia yang menurut iman kita seperti itu, guys. Itu masalahnya yang tidak dipahami oleh Habib Pahit. Jadi kata-kata dunia itu ada sambungannya, ya. Ada sambungannya, guys. Kemenak Republik Indonesia untuk surat 25 ayat 30. Pada ayat ini, Rasulullah mengadu kepada Allah dengan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak perlu dihiraukan. Mereka tidak beriman kepadanya, tidak memperhatikan janji dan peringatannya. Bahkan mereka berpaling darinya dan menolak mengikutinya." Kemudian Allah menyuruh Rasulnya berlaku sabar dan tabah menghadapi kaumnya. Dan berikut ini tafsiran Ini adalah rekaman percakapan adalah Allah dan Rasulnya, dan bagaimana Allah merespon dari apa yang Rasulnya sampaikan. Itu, guys. Jadi Allah sudah menceritakan ulang kejadian ketika dia dan Rasulnya itu sedang bercakap-cakap, guys. Itu pikirnya. Ibnu Abbas. And the messenger, Muhammad, PBUH, saith, "O my Lord, lo, mine own folk make this Quran of no account. They speak ill of it, they do not believe in it and do not act upon its teachings." Yang artinya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Tuhanku, lihatlah, kaumku sendiri menganggap Al-Quran ini tidak berarti apa-apa. Mereka menjelek-jelekannya, tidak mengimaninya, dan tidak mengamalkan ajarannya." Mari kita pindah ke tafsiran Al-Jalalain. And the messenger Muhammad says, "O my Lord, lo, my people the tribe of Quraysh consider this Quran as something to be shunned, to be disregarded." Yang artinya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Tuhanku, lihatlah." Said itu berkata, ya. Say, berkata. Let's say it. Ayo ucapkan ini. Ayo katakan ini. Say itu berkata. Ya, say berkata, said mengatakan, says berkata-kata. Itu simple sekali, guys, ya. Kok larinya ke bersabda? Bisa bersabda, bisa. Tapi sini lebih tepat berkata-kata. Karena adalah daripada dia ngomong antara Nabi dengan Tuhannya. Dari bawah ke atas. Kalau di atas ke bawah baru bersabda. Itu anda bedakan, ya. Kalau dari bawah ke atas, itu namanya berkata-kata. Kalau dari atas ke bawah bersabda. Sama kayak kalau MUI dari bawah ke atas, misalnya MUI kepada Tuhan, itu dia bukan berfatwa. Kok fatwa kepada Tuhan? Tapi dia adalah ngadu, doa, curhat. Tapi kalau MUI ke bawah, itu fatwa namanya. Ketika MUI melakukan produk halal haram, itu fatwa namanya. Itu bedanya, guys. Harus dipahami, ya. Ini adalah up to down atau down to up, gitu. Itu harus dipahami. Dan disamakan, ya. Umatku suku Quraisy menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang harus dijauhi untuk diabaikan. Teman-teman lihat sendiri, baik dalam Quran dan tafsir mengatakan bahwa itu adalah perkataan Muhammad yang sedang mengadu kepada Allah SWT. Jadi yang mengatakan itu adalah perkataan Muhammad, bukan kita. Kita hanya membaca ayat Quran dan tafsir. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Aristo dan komentar pendukungnya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pengulangan nih, jadi gini ya. Allah tuh menceritakan persis seperti apa yang Nabi ucapkan. Dia berbentuk dalam bentuk sedang mengatakan, ngerti ya. Jadi ketika bos saya mengutip kata saya ketika saya sedang komplain tentang bertanyakan tentang kenapa gajinya kecil gitu kan atau segini, nah, itu diulang dengan tepat oleh bos saya dalam bentuk ketika saya mengucapkan itu persis seperti yang saya ucapkan tuh. Misalkan, bos kenapa gaji saya cuma segini? Itu persis sama, guys. Nah itu, jadi ini Anda harus mengerti ya, ketika bos mengucapkan seperti itu bukan berarti saya mengucapkan pada saat itu, tapi sudah pernah berlalu dan bos sudah mengutip dan mengulanginya. Itu yang harus dipahami, guys. Oke, jadi mungkin gitu saja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.